Malam hari ini kita masih ada di tema kebijaksanaan para faqih. Kita belajar bijaksana sebagaimana para ulama besar mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan malam hari ini Imam Syafi'i. Insya Allah minggu depan kita mengkaji Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, langsung saja ya, saya mulai membahas Imam Syafi'i. Baik, kita tetap istiqomah dengan gaya dan model ngaji kita saja. Anggap saja ini semacam selingan dari banyak isu-isu besar yang sekarang ramai dibahas orang, biar kita tidak capek. Apalagi insya Allah tema-tema yang kita angkat ini sedikit atau banyak ada relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi malam hari ini tema kita Imam Syafi'i. Muslim Indonesia itu di mana-mana selalu disebut mazhabnya yang mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Meskipun sering saya sindir, kita itu seringkali tidak konsisten, seringkali tidak serius. Kalau ditanya mazhabnya apa, jawabnya tegas, mazhab Syafi'i. Tapi bisa dihitung siapa di antara kita yang secara serius pernah membaca kitab-kitabnya Imam Syafi'i, pernah belajar kitab dari mazhab Syafi'i, karya-karya para ulama mazhab Syafi'i. Itu mungkin hanya beberapa, kemungkinan besar yang dari pesantren-pesantren. Banyak yang tidak serius mendalami meskipun bilangnya mazhabnya mazhab Syafi'i. Mulai malam hari ini kita coba ya berkenalan dengan beliau, kita coba serius. Kalau kita mengklaim bahwa kita ini bermadhab Syafi'i, paling tidak kita kenal siapa itu Imam Syafi'i. Setelah itu ya harusnya teman-teman juga punya rasa penasaran untuk membaca pendapat-pendapat, pandangan-pandangan Imam Syafi'i dari kitab-kitab beliau. Kita awali, kita kenalan dulu nih sama beliau, tokoh besar yang luar biasa dalam sejarah Islam. Katanya Imam Ahmad, kalau ada pandangan bahwa setiap 100 tahun nanti akan lahir seorang mujaddid, pembaharu besar. Nah, menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i adalah salah satu di antaranya. Sebelum Imam Syafi'i ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini pendapatnya Imam Malik. Yang jelas, tidak ada yang tidak mengakui kebesaran tokoh kita malam hari ini, kebesaran seorang Imam Syafi'i. Beliau ini lahirnya di Gaza, Palestina yang sekarang bermasalah. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Kalau dikrus ke Masehi sekitar tahun 767 Masehi, jadi sekitar abad ke-8. Tanggalnya 28 Agustus. Nanti beliau ini meninggal tahun 820 Masehi. Jadi usia beliau tidak terlalu panjang, sekitar 54 atau 53 tahun. Tapi karya dan peninggalan beliau luar biasa. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah, berarti punya putra namanya Abdullah, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-So'ib bin Ubaid dan seterusnya. Ini kalau dalam tradisi Timur Tengah, ini silsilah ini penting sehingga dijaga benar rangkaiannya, diingat-ingat. Nah, kalau dalam silsilahnya Imam Syafi'i ini nanti bertemu dengan nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad itu di Abdul Manaf bin Qusay. Jadi ini nanti nasabnya ketemu dengan nasabnya Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i ini yatim sejak usia 2 tahun. Dan nanti beliau dibesarkan dengan sangat serius, khususnya untuk menimba ilmu oleh ibunya. Ibunya Imam Syafi'i ini waktu mengandung bermimpi dari perut beliau keluar bintang. Yang bintang ini kemudian pecah dan memancarkan cahayanya ke banyak negeri. Nah, ini terus ada yang meramalkan bahwa putra beliau nanti akan jadi orang besar yang memberi banyak manfaat. Nah, ada kalimat yang terkenal sekali dari Imam Ghazali tentang masa kecil beliau. Beliau bilang begini,
Saya hafal Al-Quran usia 7 tahun dan hafal Al-Muwatta usia 10 tahun. Nah, bisa dibayangkan ya kecerdasan seorang Imam Syafi'i. Umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 10 tahun hafal kitabnya Imam Malik yang kita bahas minggu lalu, Al-Muwatta, yang isinya sekitar 1700-an hadis. Nah, ini Imam Ghazali hafal pada usia 10 tahun. Ya, ini saja sudah menggambarkan bagaimana cerdasnya seorang Imam Ghazali. Nanti beliau ini juga belajar secara khusus bahasa Arab yang murni. Nanti beliau ini belajar ke Mekah ke satu suku, yaitu namanya Bani Hudzail. Bani Hudzail ini suku yang terkenal kefasihannya dalam bahasa Arab. Dan di sanalah nanti Imam Ghazali berguru tentang bahasa Arab. Jadi Imam Ghazali ini dikenal suka sekali mengembara mencari ilmu. Bahkan nanti beliau sangat menyarankan, apalagi yang muda-muda seperti teman-teman yang mungkin malam hari ini mengikuti kajian, untuk jangan diam saja di rumah. Keluarlah, khususnya dalam rangka mencari ilmu. Pikniklah yang jauh dalam rangka mencari ilmu. Imam Ghazali sendiri nanti banyak mengembara kemana-mana. Meskipun beliau lahirnya di daerah Gaza, Palestina, nanti beliau punya guru di Mekah yang terkenal sekali, yaitu Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ini seorang faqih besar, dan nanti dalam bimbingannya Imam Syafi'i ini diizinkan memberi fatwa pada usia 15 tahun. Setelah itu nanti Imam Syafi'i pindah berguru ke Imam Malik di Madinah. Setelah itu berguru lagi ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini salah satu muridnya Imam Hanafi di Irak. Nah, jadi beliau belajar berguru dari mazhab Maliki ke Imam Malik, langsung berguru juga ke Imam Hanafi melalui muridnya Imam Asy-Syaibani. Dan Imam Ghazali nanti dikenal sebagai seorang faqih yang menyatukan ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Sebelum itu terjadi perdebatan-perdebatan, perselisihan pendapat antara dua mazhab ini. Dan nanti Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang menyatukan dua pendapat ini. Beliau juga nanti sempat ke Yaman untuk belajar pada Syekh Yahya bin Husain. Dan setelah itu beliau kembali lagi ke Irak. Nanti di akhir hidup beliau pindah ke Mesir. Di situ nanti terkenal ada istilah qaul qadim sama qaul jadid. Qaul qadim itu fatwa-fatwa Imam Syafi'i waktu beliau tinggal di Irak. Qaul jadid adalah fatwa-fatwa beliau waktu beliau sudah pindah ke Mesir. Di Irak nanti beliau punya banyak murid, misalnya termasuk Imam Ahmad. Di Mesir juga beliau punya banyak murid. Yang terkenal misalnya Al-Buwaiti atau Al-Muzani. Nah, ini gambaran ringkas profil intelektual seorang Imam Syafi'i. Karya-karya beliau sangat banyak. Yang paling populer, yang sering kita dengar biasanya dua. Yang pertama Ar-Risalah, bidang usul fikih, dan yang kedua Al-Um, untuk fatwa-fatwa fikihnya. Oke, kalau dari sisi profil fisik, ya ada yang bilang Imam Syafi'i ini ya tipikal orang Timur Tengah, tinggi, besar, tampan, suaranya merdu. Ada banyak riwayat kalau Imam Syafi'i sedang membaca Al-Quran, banyak orang yang menangis. Terus Imam Syafi'i ini orangnya sederhana, jadi berpakaiannya juga sederhana. Sering pakai sorban dengan gaya orang Badui, orang pedalaman. Dan beliau sukanya pakai boot, jadi sandalnya, sepatunya pakai boot. Itu informasi-informasi biografis yang saya kira teman-teman juga sudah tahu bagi yang serius bermadhab Syafi'i. Kalau dari sisi fikih, menurut beliau ada 4 sumber istinbat hukum. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang keempat Qiyas. Kalau ini sudah masyhur, teman-teman insya Allah sudah mengerti semua. Jadi untuk menetapkan hukum itu ya ranking awal 1 dan 2 semua mazhab itu Al-Quran dan Sunnah. Berarti tidak ada yang tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Berarti tidak perlu kita merasa kalau ikut mazhab itu berarti meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Wong mazhabnya sendiri rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Baru kalau tidak ada di 2 sumber itu,
diambillah sumber yang ketiga, yaitu ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Jadi kalau banyak ulama bersepakat di satu hukum, nah ini juga bisa jadi sumber hukum. Ya karena para ulama ini kan diasumsikan orang-orang yang sudah mumpuni keilmuannya, levelnya sudah mujtahid. Sehingga kalau banyak di antara mereka bersepakat tentang satu hukum, ya insya Allah itulah kebenaran. Dan yang keempat, kias. Kalau kias ini ya, kalau dalam ilmu logika namanya analogi. Analogi itu memutuskan satu hukum yang nas harafiahnya tidak ada, tapi yang mirip ada. Nah, ini kias dengan cara analogi. Seperti apa konsep ijma, konsep kias dari mazhab Syafi'i, ya silahkan dikaji, dipelajari di kitab-kitab dari mazhab Syafi'i. Kemudian yang unik lagi dari Imam Syafi'i, beliau tadi sempat saya singgung sedikit, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim waktu beliau ada di Irak, dan qaul jadid waktu beliau ada di Mesir. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i ini mujtahid yang bertanggung jawab. Imam Syafi'i ini mujtahid yang aktif, bukan mujtahid yang mandek. Karena mujtahid itu kan tugasnya berijtihad. Kalau berjumpa dengan situasi yang baru, atau ketemu dengan situasi yang berubah, atau ada dalil baru yang ditemukan, maka pendapatnya terus direvisi. Yang semacam ini justru menunjukkan, oh berarti beliau ini seorang yang aktif, seorang yang serius sebagai mujtahid, seorang yang bertanggung jawab, tidak kaku, tidak mandek, selalu mencari tambahan wawasan, selalu belajar lagi, sehingga mungkin menemukan dalil baru, menemukan situasi yang baru, atau menemukan perubahan-perubahan dari situasi yang lama, yang mana hukum yang lama ini tidak memadai lagi untuk situasi yang baru. Maka terus ada qaul jadid. Ya perlu dipertimbangkan juga, Imam Syafi'i juga ketika berinteraksi dengan para ulama di Mesir juga mendapat banyak wawasan baru. Kemudian melihat situasi alamiah, situasi ilmiah, situasi sosial Mesir, ini kan juga baru, tidak ada di Irak. Nah dari sini terus ada qaul jadid, pendapat yang baru. Maka teman-teman yang belajar tentang pandangan-pandangannya Imam Syafi'i harus melihat sejauh mana pandangan-pandangan ini masuk kategori qaul qadim atau qaul jadid. Oke. Yang khas lagi dari Imam Syafi'i adalah satu cabang keilmuan, ilmu alat dalam dunia fikih yang nanti dikenal sebagai usul fikih. Imam Syafi'i ini sering disebut sebagai bapaknya ilmu usul fikih, khususnya dengan karya beliau yang judulnya Ar-Risalah. Jadi kitab ini oleh Imam Syafi'i disusun dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, ya, semakin jauhnya jarak dengan kehidupan, dengan zaman Rasulullah. Semakin jauh jarak itu kan semakin berbeda situasinya, semakin harus hati-hati dalam memutuskan hukumnya. Nah, ini maka perlu ada alat, perlu ada cara yang baku untuk istinbat hukum. Yang kedua juga, Islam semakin tersebar kemana-mana, akhirnya berinteraksi dengan banyak bangsa-bangsa yang lain, muncul banyak peristiwa kejadian baru, bahkan banyak istilah-istilah baru yang masuk dalam kosakata bahasa Arab. Nah, ini juga nanti kalau tidak hati-hati, cara memahami nas, memahami teks bisa keliru, karena banyak kecampur, banyak masuknya istilah-istilah baru. Yang dulu kata ini maknanya apa, kemudian kalau sudah interaksi macam-macam itu kan maknanya jadi macam-macam. Kayak kita di Jawa atau di Indonesia ini kan, dulu kata ini maknanya netral-netral saja, tapi sekarang maknanya, konotasinya jadi berubah ketika situasi berkembang. Nah ini butuh makanya satu alat yang standar, yang jelas untuk mengistinbat hukum. Kemudian juga yang paling terkenal ya lahirnya kitab Ar-Risalah ini dalam rangka menjembatani mazhab Ahlul Ra'yi di Irak dan mazhab Ahlul Hadis di Madinah.
dua mazhab ini sering berselisih dalam pandangan. Nah, ini kitab yang kita kenal nanti dengan judul Ar-Risalah. Sekarang kita mulai masuk ke ranah hikmah. Bagaimana kebijaksanaan yang bisa kita ambil, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari nasihat-nasihat, wasiat-wasiat, karya-karya Imam Syafi'i. Kita awali pertama-tama dari satu jargon yang paling terkenal dari Imam Syafi'i, yaitu jika suatu hadis itu sahih, maka ia adalah madhabku. Ini terkenal sekali dawuhnya Imam Syafi'i. Jadi ini menunjukkan ketawaduan beliau, menunjukkan kesadaran beliau bahwa aku ini manusia biasa, sama seperti para ulama madhab yang lain. Suatu ketika ada cerita, di situ juga saya cantumkan dari Imam Al-Humaidi. Jadi satu ketika beliau ini duduk jejer bareng Imam Syafi'i. Terus ada orang datang bertanya tentang satu masalah. Terus Imam Syafi'i menjawab, oh, masalahmu itu sesuai dengan hadisnya Rasulullah, ya jawabannya begini dan begini. Hadisnya ini Rasulullah menetapkan begini. Nah, terus orang ini kelihatannya kayak tidak puas, terus bertanya lagi, ya itu kan Rasulullah, kalau pendapatmu sendiri bagaimana? Wah, ini berubah sudah wajahnya Imam Syafi'i. Kemudian beliau berkata, subhanallah, apakah engkau melihatku di gereja? Apakah engkau melihatku di biara? Aku katakan kepadamu, Rasulullah telah menetapkan, sementara engkau bertanya, bagaimana pendapat? Nah, ini Imam Syafi'i memarahi orang itu. Ya, maksudnya apa engkau melihatku di gereja itu kan? Mbok anggap aku itu orang Nasrani, mbok anggap itu aku ini non muslim, aku ini Islam. Dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sudah aku bilang Rasulullah menetapkan begini, mengapa engkau masih tanya lagi pendapatku? Nah, kan Imam Syafi'i sudah menyatakan tadi, jika suatu hadis itu sahih, maka ia mazhabku. Berarti itulah pendapatku. Ini yang saya bilang, inilah ekspresi dari ketawaduan, kesadaran seorang Imam Syafi'i. Beliau sadar bahwa dirinya hanya manusia biasa, dirinya punya kekurangan-kekurangan, dan sebagai seorang muslim, komitmen utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Cuma sebagai catatan, Imam Syafi'i ini mujtahid, mustaqil, mutlak. Tidak sama dengan kita. Kalau Imam Syafi'i mengkaji hadis, ya beliau bisa beristimbat dari situ. Mengkaji ayat Al-Quran bisa beristimbat dari situ. Nah, kalau kita, apalagi teman-teman yang ngaji ini, ya saya tidak nyamin. Jadi ya monggo memedomani Al-Quran dan Sunnah, mengkaji hadis, tapi juga diluaskan bacaannya. Kalau memang merasa tidak mampu mengistimbatkan sesuatu dari Al-Quran maupun hadis, wong kemampuan kita terbatas, ya logikanya harus mengikuti orang yang mampu. Karena memahami Al-Quran dan hadis itu kan tidak sesederhana ngerti artinya, tapi juga banyak kategori-kategori, rumus-rumus yang harus dipahami. Makanya Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah. Baik, kita lanjutkan dengan hikmah-hikmah selanjutnya. Kita masuk ke hikmah yang berhubungan dengan ilmu. Ada kalimat yang terkenal sekali dari Imam Syafi'i, jika engkau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus sanggup menanggung perihnya kebodohan. Nah, ini teman-teman mungkin tidak perlu saya jelaskan, sudah paham ya maksudnya. Kalau engkau malas belajar, kalau engkau merasa tidak sanggup belajar, ya latihlah dirimu agar sanggup jadi orang bodoh, agar sanggup menanggung perihnya kebodohan. Jadi pilihanmu cuma dua, tekun belajar, nambah ilmu, apa kuat tidak tahu, kuat bodoh. Ini kalimat dorongan, kalimat motivasi agar kita jalan terbaik yang kita ambil yaitu sanggup menahan lelahnya belajar. Karena sebagaimana dicontohkan oleh Imam Syafi'i sendiri, sesulit apapun situasi, beliau tidak pernah menyerah untuk belajar.
Imam Syafi'i itu bahkan, karena tadi saya cerita beliau ini anak yatim sejak usia 2 tahun, hidupnya serba pas-pasan bersama ibunya beliau, tapi beliau ini sangat semangat mencari ilmu. Banyak cerita bagaimana Imam Syafi'i menulis ilmunya di atas tulang-tulang, karena kebetulan rumahnya dekat bukit. Beliau mungkin tidak seperti kita hari ini punya laptop, punya kertas, punya buku. Beliau karena tidak mampu, akhirnya ilmunya ditulis di atas tulang-tulang. Kadang-kadang juga ditulis di atas potongan-potongan keramik. Tapi beliau semangat belajarnya, semangat mencari ilmunya, tidak ada tandingannya. Suatu ketika ada orang bertanya pada beliau, bagaimana semangatmu mencari ilmu? Jawabannya Imam Syafi'i, seperti seorang perempuan yang kehilangan anak semata wayangnya. Bisa dibayangkan ya, perempuan yang punya anak tunggal dan anaknya hilang. Itu kan semangat sekali mencari gimana caranya anaknya cepat ketemu. Itu berarti seperti itulah semangatnya Imam Syafi'i dalam mencari ilmu. Ini menurut saya teladan yang luar biasa, yang harusnya mendorong kita menggugah. Kalau Imam Syafi'i bisa sedahsyat itu, sejauh mana kita ini bisa meneladani beliau. Ada lagi pandangan Imam Syafi'i tentang ilmu yang terkenal sekali, yaitu tentang syarat-syarat mencari ilmu. Jadi ada 6 syarat demi kita mencari ilmu. Syairnya, ala la tanalul ilma illa bisyiddatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin zukain wa hirsin wastibarin wa bulwatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamanin. Sesungguhnya engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal, dengan bekal 6 hal. Akan aku kabarkan secara ringkas keterangannya. Zukain, atau kadang dibaca zakain, kecerdasan. Wahirsin, semangat, kesungguhan. Wastibarin, kesabaran. Wabulwatin, modal, mau keluar modal. Wa irsyadu ustadin, ada petunjuk dari guru. Wa tuli zamanin, memerlukan waktu yang panjang. Nah, ini kunci bagi teman-teman semua untuk mencari ilmu. Tidak perlu saya jelaskan apa gunanya ilmu, apa manfaatnya ilmu, bagaimana ilmu itu kunci dalam hidup ini. Insya Allah teman-teman sudah ngerti semua. Dan untuk memperoleh ilmu itu, kita harus menyiapkan diri kita. Kita harus mau menyediakan 6 modal, 6 hal. Yang pertama, kecerdasan. Jadi kita, saya menerjemahkan kecerdasan itu bukan level IQ, tapi kecerdasan di sini dalam arti mau berpikir. Jadi mencari ilmu itu harus mau mikir, mau menganalisis, mau menalar. Kemudian khirsin. Khirs itu semangat, sungguh-sungguh, tidak iseng, tidak asal. Tidak menganggap ilmu itu sesuatu yang kalau dapat ya nanti dianugerahi dapat, ya dapat. Kalau dianugerahi tidak dapat, ya tidak dapat oleh Allah. Itu serahkan pada Allah, kita dapat apa tidak. Tapi kita harus sungguh-sungguh semangat. Setelah itu wastibarin. Wastibarin ini sabar. Ya butuh kesabaran. Tidak terburu-buru. Tidak membaca kitab 1-2, berguru sekali 2 kali sudah merasa hebat, merasa besar, ini menaklukkan yang lain. Butuh proses yang panjang. Wastibarin, harus sabar. Wabulwatin, perlu modal. Ya modal macam-macam, bisa modal harta, bisa modal tenaga, bisa modal waktu. Pokoknya bulughah itu modal. Ya intinya ya modal. Harus mau kehilangan sesuatu. Mungkin kehilangan uang untuk beli kertas, kehilangan uang untuk beli alat tulis, kehilangan waktu untuk bermain, kehilangan, itu modal. Terus wa irsyadul ustadi, petunjuk guru. Jadi harus mau belajar dari orang yang lebih ngerti, harus minta petunjuk pada orang yang lebih tahu, lebih mendalami sebelumnya. Itu irsadu ustadzin. Dan waktu li zamanin,
Waktu li zamanin ini waktu yang lama. Jadi ini hubungannya dengan sabar tadi. Butuh waktu. Jangan terburu-buru. Bahkan mencari ilmu itu disebut-sebut sampai ilal lahdi. Minal mahdi ilal lahdi, sampai meninggal. Berarti ini proses seumur hidup. Tidak sekedar tulus zaman itu waktu yang lama, tapi sepanjang zaman. Oh, ini syaratnya mencari ilmu, berarti kita harus mau berpikir, kita harus sungguh-sungguh, kita harus belajar, sabar, kemudian mau berkorban, kemudian punya guru yang diikuti, dan ada durasi waktunya. Watuli zaman. Oke, syair ini populer sekali. Insya Allah sebagian besar teman-teman yang mengikuti ngaji malam hari ini pernah mendengarkan syair ini. Saya lanjutkan lagi. Biasanya selain syair ini ada juga satu syair lagi yang dikenal sehubungan dengan belajar. Saya lanjutkan dengan syair selanjutnya, yaitu tentang penghalangnya orang belajar. Syair ini berisi pengaduan Imam Syafi'i kepada salah seorang gurunya, yaitu Imam Waqi'. Nama lengkap beliau Imam Waqi' bin Jarrah. Ini ulama yang dikenal hafalannya sangat kuat. Nah, Imam Syafi'i suatu ketika mengadu, syakautu ila waqi'i su'akhifli fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbaruni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asyik. Ini bisa dilihat di kitab I'anatut Thalibin. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau menunjukkan padaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun, dan mengabarkan padaku bahwasannya sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yudda li asi, dan cahayanya Allah itu tidak diturunkan kepada seorang pelaku maksiat. Jadi Imam Syafi'i suatu ketika mengadu pada gurunya, saya itu kok akhir-akhir ini susah sekali menghafal. Hafalan saya kok jadi jelek. Nah, ini jawaban gurunya Imam Waqi'. Yo, hendaknya engkau meninggalkan maksiat, karena maksiat itu kegelapan. Dan menyatakan bahwa kalau ilmu itu cahaya, yo cahaya tidak akan bisa masuk kalau terhalang oleh kegelapan. Ya, kegelapan di sini maknanya maksiat. Jadi atas petunjuknya Imam Waqi', ini ada yang cerita selanjutnya bahwa Imam Syafi'i terus melakukan muhasabah dan akhirnya ketemulah penyakitnya. Jadi ada satu cerita, satu hari Imam Syafi'i ini secara tidak sengaja, jadi beliau ini sedang ada di luar di jalan, terus ada perempuan mau naik ke atas kendaraan. Nah, ini secara tidak sengaja bajunya yang bawah tersingkap sedikit. Nah, ini Imam Syafi'i pas melihat itu, ya meskipun langsung berpaling, langsung istighfar. Dan menurut Imam Syafi'i inilah yang mengganggu sehingga susah menghafalkan, ada maksiat. Meskipun tadinya menyaksikan aurat itu secara tidak sengaja. Nah, ini pelajaran bagi kita, ternyata mencari ilmu itu sifatnya tidak sekedar teknis, mekanis seperti mesin, tapi dibalik itu dibutuhkan juga diri yang bersih, wadah yang jernih, karena ilmu itu cahaya. Kalau mekanis, teknis itu ya logikanya ya saya baca, saya paham, saya hafalkan, saya ingat, dan logikanya sesederhana itu. Tapi kan tidak. Ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Makanya seperti Imam Malik minggu lalu kan ya, sebelum belajar ilmunya dibereskan dulu akhlak dan adabnya, dibersihkan dulu jiwanya. Karena ilmu itu tidak sekedar hafalan, tidak sekedar memasukkan pengetahuan, tapi dia adalah cahaya yang nantinya kita juga punya tanggung jawab untuk mencahayai sekeliling kita. Jadi kita butuh 6 hal untuk menempuh jalan ilmu, dan kita juga harus hati-hati terhadap penghalangnya ilmu yang namanya maksiat.